Masih bersama kami di Presisi Siang. Korbrimob Polri melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemilu, pilkada, dan Harkamtipmas di lapangan Nagara Janotama, Satuan Latihan Brimob Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor pada Rabu lalu. Korbrimob Polri menyiapkan sebanyak 4.019 personil yang akan ditugaskan dalam agenda ini. Apel gelar pasukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil, peralatan dan kendaraan, serta sarana dan prasarana demi terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan pemilu, pilkada, serta Harkamtipmas. Korbrimob memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa rangkaian pemilu dan pilkada dapat berjalan dengan aman, tertib, dan bebas dari gangguan keamanan dengan melakukan deteksi dini serta mengambil langkah-langkah preventif dan bersinergi antar instansi untuk memperkuat pengamanan dan mencegah terjadinya gangguan nyata. Hari ini Korbrimob mengadakan apel gelar untuk mengecek kesiapan dalam rangka pengamanan pemilu yang telah memasuki tahap akhir, yaitu tahap pelantikan DPR RI dan DPD terpilih yang dilaksanakan tanggal 1 Oktober dan kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan tanggal 20 Oktober mendatang. Usai pengundian nomor urut dalam tahapan pemilihan calon kepala daerah Kota Tangerang, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang di Pilkada Serentak 2024 melaksanakan deklarasi damai di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tangerang. Pimpinan KPU, Bawaslu Kota Tangerang, dan ratusan simpatisan masing-masing calon berkomitmen menjaga kondusivitas Kamtipmas selama pilkada berlangsung. Halo Sobat Polri, Polresta Tangerang. Hari ini jajaran Polresta Tangerang tanggal 23 September 2024 melaksanakan pengamanan deklarasi pemilu damai di kantor KPU Kabupaten Tangerang. Harapan dari jajaran Polresta Tangerang, pemilu kada Kabupaten Tangerang berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Untuk kegiatan selanjutnya, oke guys, kita ikutin. Bupati dan Wakil Bupati, partai politik pengusung, beserta tim kampanye dan para pendukung berjanji melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib dan damai, berintegritas tanpa hoax, tanpa politisasi, sara dan tanpa politik uang. Beralih ke Jawa Tengah, sebanyak 4.028 buah knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis hasil operasi Polres Sukoharjo dimusnahkan di Mako Polres setempat. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit menuturkan dampak knalpot bising bisa memicu timbulnya masalah dan konflik di jalan, terlebih dalam masa kampanye Pilkada 2024. Telah melakukan pemusnahan barang bukti knalpot brong dari mulai Januari sampai September ini sebanyak 4.028 biji. Tentunya ini juga bukannya polisi senang untuk bagaimana menangkap, bagaimana memusnahkan. Kalau kepolisian itu nggak ada apa-apanya. Kalau tidak didukung dari seluruh stakeholder, dari instansi terkait, baik Kejaksaan, TNI, dari Pemda, dari Diknas, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Polisi senang manakala di wilayah Sukoharjo ini
adem, ayem, tentrem, seduluran, salawase. Dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya himbau kepada seluruh masyarakat Sukoharjo dan sekitarnya. Ayo kita tetap jaga keselamatan, keamanan masing-masing di wilayah kita. Terutama adik-adik kita, anak-anak kita dalam mengendari kendaraan. Ada 3 faktor. Faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan itu sendiri. Tentunya sebelum berkendara tolong cek kendaraan Anda, baik kendaraannya masa berlakunya maupun bannya maupun kelengkapan-kelengkapan yang harus dilengkapi. Bersinergi, ayo kita tetap jaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas di jalan. Karena apa? Gak semua orang seneng kalau ada knalpot brong. Apalagi ada anak sakit, ada nenek sakit, ada orang sakit. Terutama di dekat rumah sakit. Mungkin itu saja. Yang kampanye juga dia ada keamanannya, kita bersama-sama untuk bagaimana menegur, bagaimana bisa tidak menggunakan knalpot brong. Kalau penilangan itu yang paling terakhir untuk manakala ada efek laka, meninggal, laka, menyebabkan fatalitas korban, itu yang kita bisa utamakan. Tapi kalau kita dalam pilkada, kita utamakan himbauan-himbauan dan gencar gelorakan tetap himbauan berlalu lintas. Sementara itu, Bawaslu Kendal menggelar sosialisasi dan deklarasi netralitas pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sosialisasi netralitas ditekankan khususnya kepada aparatur sipil negara atau ASN, anggota TNI dan Polri dalam pemilu maupun pilkada. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Tumenggung, Bahu Rekso, Kendal, Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Kendal, Hefi Indah Oktaria menegaskan bahwa ASN, TNI, dan Polri dituntut untuk netral dalam seluruh proses administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, disosialisasi ini digelar untuk mengingatkan kembali akan hak dan kewajiban ASN, TNI, dan Polri dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2024. Dalam tugas pengawasan, Bawaslu akan mengutamakan pencegahan terlebih dahulu, komunikasi terbuka lebar terkait dengan aduan dan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, terutama untuk ASN. Bawaslu secara institusi akan terus mengingatkan dalam setiap proses tahapan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa hadir bersama di acara deklarasi atau menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri. Bapak Ibu sekalian, Bawaslu Kendal hari ini mengadakan acara terkait dengan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam rangka upaya sosialisasi partisipatif dan upaya pencegahan kami kepada seluruh berbagai pihak agar supaya tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan serentak tahun 2024. Polresta Surakarta menerjunkan ratusan personil gabungan untuk melaksanakan pengamanan pawai obor api Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 di Kota Solo. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.